Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Salma. Nama saya Faizatul Azmina. Setiap anak lahir dengan mimpi yang sama besarnya. Tapi tidak semua anak tumbuh di tanah yang sama pinggirannya. Ada yang belajar di ruang ber-AC dengan buku lengkap, dan ada yang belajar di bawah atap bocor dengan tekad yang justru tak pernah retak. Lalu kita bertanya, apakah lingkungan menentukan seberapa jauh seseorang bisa melangkah? Atau justru lingkunganlah yang membentuk siapa kita sebenarnya? Kita sering berbicara tentang kualitas pendidikan, tentang kurikulum, tentang metode mengajar, tentang teknologi di ruang kelas. Tapi ada satu hal yang jarang kita bicarakan dengan cukup serius. Lingkungan. Lingkungan tempat anak itu pulang setelah bel sekolah berbunyi. Lingkungan yang membisikannya apakah belajar itu penting atau tidak. Lingkungan yang menentukan apakah ia akan terus melangkah atau berhenti di tengah jalan. Dan hari ini kita akan berbicara jujur tentang tantangan yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka statistik pendidikan kita. Di sebuah kota besar, ada seorang anak yang duduk di kursi yang elit, layar proyektor menyala, buku tersusun rapi, dan internet yang tersedia. Di tempat lain, di balik bukit yang jauh dari kota, seorang anak berjalan kaki 1 jam hanya untuk berangkat ke sekolah. Yang ruang kelasnya retak, bukunya luluh, gurunya satu untuk mata pelajaran. Keduanya punya mimpi yang sama besarnya, tapi mengarahkan berbeda jauh. Kesenjangan ini bukan hanya soal fasilitas, ini soal kesempatan juga masalah keadilan. Ketika lingkungan belajar tidak merata, maka potensi anak pun tidak bisa berkembang secara merata. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tumbuh mengikuti lingkungan tempat kita berada. Kita menyerap kebiasaan, nilai, dan cara memandang orang-orang di sekitar kita. Dan bagi seorang anak yang sedang mencari jati diri, pengaruh teman sebaya bisa lebih kuat daripada pengaruh buku pelajaran. Ketika lingkungan pergaulannya tidak menghargai pendidikan, ketika teman-temannya menganggap belajar itu tidak keren, ketika ia sering mendengar ngapain sekolah tinggi-tinggi daripada ayo kita belajar bersama, perlahan motivasinya terkikis, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia malas, namun karena lingkungannya tidak memberikan alasan yang cukup kuat untuk terus bertahan. Inilah mengapa lingkungan pergaulan bukan sekadar urusan pribadi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua, guru, dan masyarakat. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua yang kelelahan setelah seharian bekerja. Kita tidak bisa menyalahkan keluarga yang berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tapi kita harus jujur bahwa ketika rumah tidak bisa menjadi tempat yang aman untuk belajar, ketika tidak ada yang mendampingi anak mengerjakan PR, ketika pertanyaan-pertanyaan kecil anak tidak bisa mendapat jawaban,
Ada sesuatu yang hilang dari proses pendidikannya. Bukan karena orang tuanya tidak peduli, tapi karena mereka tidak siap. Tidak diberi bekal yang cukup tentang bagaimana mendampingi anak ketika mereka belajar. Tidak diberi ruang dan waktu yang cukup untuk hadir. Ketidaksiapan keluarga bukanlah aib. Ia adalah panggilan-panggilan bagi kita semua untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa mendidik anak adalah pekerjaan bersama. Bismillah, pertanyaan pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya mengajar di sini kurang lebih sudah jalan 2 tahun ini, untuk tahun depan jalan 3 tahun. Baik. Selanjutnya, apa yang membuat Ibu memilih profesi sebagai guru? Saya memilih profesi guru, salah satunya itu ingin berkontribusi dalam mencetak atau membentuk karakter anak-anak dalam meneruskan masa depan bangsa, karena mereka itu adalah salah satu penerus bangsa kita gitu. Saya ingin berkontribusi dalam hal itu. Menurut Ibu, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar siswa? Sangat besar ya, karena lingkungan yang mendukung baik dari rumah atau sekolah itu sangat dapat meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa gitu. Karena ketika lingkungan rumah dan sekolah tidak, atau lingkungan rumah tidak mendukung tapi lingkungan sekolah mendukung, itu akan berpengaruh. Nah, begitu juga ketika lingkungan rumah dan lingkungan sekolah motivasinya besar, berarti sangat besar juga dampak terhadap anak-anak tersebut. Apakah Ibu pernah melihat langsung perbedaan prestasi siswa dari lingkungan keluarga yang berbeda? Nah, saya sering lihat perbedaan dari siswa yang di rumahnya terdapat orang-orang yang mendukung gitu sama di sekolah. Itu tuh kelihatan banget gitu. Jadi anak-anak yang dapat lingkungan belajar yang baik di sekolah, itu biasanya anak-anaknya itu lebih aktif, lebih berprestasi, bahkan lebih percaya diri untuk belajar. Beda halnya dengan anak-anak yang tidak mendapatkan lingkungan yang baik gitu, lingkungan belajar yang baik di rumah. Mereka cenderung lebih pendiam atau bahkan tidak percaya diri, dan susah juga untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Bagaimana kondisi rumah atau keluarga siswa dapat dilihat dari perilaku mereka di kelas? Nah, biasanya kalau yang seperti tadi saya sebutkan ya, terlihatnya itu dari cara sikap mereka yang cenderung lebih pendiam, terus gak percaya diri, dari karakternya juga, dari kedisiplinan, bahkan dari cara mereka, dari semangat belajar mereka. Misalnya kedisiplinan dari berpakaian, kalau misalnya orang-orang yang lebih diperhatikan di rumah lingkungan belajarnya, dan dari pakaian kedisiplinannya juga, datang ke sekolahnya juga lebih taat gitu. Beda lagi dengan orang-orang yang tidak mempunyai lingkungan belajar yang mendukung di rumah, mereka cenderung lebih tidak disiplin, baik dalam mengerjakan PR atau dalam semangat belajarnya gitu. Mereka cenderung lebih gak semangat gitu, lemah lebih lesu lah kalau di kelas tuh, di sekolah tuh gitu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar siswa dari lingkungan yang kurang mendukung? Tantangan terbesarnya sebenarnya ingin tetap kadang kita tuh sebagai guru dituntut banyak hal untuk bisa mengajar dengan baik sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi lingkungan kurang mendukung gitu, lingkungan sekolahnya kan. Jadi banyak yang seharusnya kita peragakan melalui praktek-praktek tertentu, tapi kita nggak bisa merealisasikan itu. Jadi kadang kan anak-anak itu nggak bisa cuma materi doang ya, kadang harus ada alat peraga hal lainnya. Jadi kalau lingkungannya kurang mendukung untuk memenuhi fasilitas tersebut, jadi kadang anak tuh beberapa anak kurang memahami hanya melalui penjelasan aja gitu. Baik, selanjutnya, apa yang biasanya dilakukan Ibu untuk membantu siswa yang lingkungannya kurang kondusif? Nah, biasanya saya selalu memberikan pendekatan kepada anak-anak yang kurang kondusif di lingkungan rumah, baik secara personal maupun
dengan memberikan motivasi. Terus kan dan setiap anak tuh cara menanggapinya itu kan berbeda-beda gitu ya. Dari anak-anak yang kurang ini emang berarti kita harus ada pendekatan secara personal nih, anak ini nyamannya belajarnya kayak gimana gitu. Jadi saya menggunakan pendekatan dengan belajar yang berbeda gitu, menggunakan karakter dari siswa tersebut. Biasanya kan ada yang anak ini sukanya mendengarkan saja atau sukanya menulis gitu. Jadi melalui pendekatan yang berbeda, jadi tidak disamaratakan. Yang terakhir, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua tentang pentingnya lingkungan belajar di rumah? Oke. Saya berharap para orang tua itu bukan menyekolahkan anak itu bukan hanya sepenuhnya anak itu bisa pintar ketika belajar di sekolah, tetapi poin pentingnya itu ada di rumah juga. Jadi tidak hanya menyerahkan ke guru, karena guru itu hanya dari 24 jam itu hanya 8 jam mungkin mendidik mereka, tapi anak-anak juga perlu dukungan di rumah untuk belajar. Percuma misalnya dari sekolah kita kasih arahan tapi di rumah mereka kehilangan arah, seperti itu. Mungkin cukup. Terima kasih banyak Ibu. Baik, bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mendukung proses belajar anak di rumah? Biasanya disuruh belajar, tapi kalau dia misalkan ada pelajaran yang susah, biasanya saya dampingi dan dikasih tahu caranya gitu, tapi nggak langsung dikasih tahu jawabannya gitu, diarahkan dulu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa lingkungan sekitar tempat tinggal mempengaruhi semangat belajar anak? Iya, sangat berpengaruh. Kalau misalkan lagi mau belajar, ada temennya yang bermain, dia langsung main gitu. Jadi suka keganggu kalau ada teman-temannya ngajak main. Baik. Selanjutnya, apa kesulitan terbesar yang Ibu hadapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik di rumah? Gadget dan TV. Kalau udah main HP, susah dibilangin suruh belajar. Terus pengennya main game. Dan terakhir, seberapa penting menurut Ibu peran lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam keberhasilan pendidikan anak? Sangat penting sekali. Kalau di rumah kan perlu dukungan ya dari orang tua, terus di suasana gitu. Kalau di sekolah ya mungkin gedungnya, terus di masyarakat juga sangat penting dari ketiga posisi tersebut. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih Ibu. Siap ya, pertanyaan pertama. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas berapa? Apa mata pelajarannya kamu suka? MTK. Bagaimana suasana belajar di rumahmu? Apakah ada tempat khusus untuk belajar? Nggak ada, paling sama. Apakah orang tuamu sering membantu atau mendampingi kamu belajar di rumah? Jarang. Apakah teman-teman di sekitarmu mendukung semangat belajarmu? Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Pernah nggak kamu merasa lingkungan sekitar membuatmu malas atau justru semangat belajar? Pernah Apa? Pernah bikin semangat belajar. Jadi banyaknya yang membuatmu malas atau justru malah semangat belajar dari lingkungan sekitarmu? Jadi di lingkungan sekitarmu itu banyaknya yang membuat kamu lebih semangat belajar atau lebih malas? Lebih semangat belajar. Pertanyaan terakhir, siapa orang di sekitarmu yang paling berpengaruh dalam mendorong untuk terus belajar? Orang tua dan teman-teman. Secara landasan filosofis, tujuan pendidikan bukan sekedar nilai di atas kertas,
Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berkarakter, dan karakter dibentuk oleh lingkungan. Dan secara landasan psikologis, seorang anak belajar lebih baik ketika ia merasa aman, ketika ada yang mendengarkannya, dan ketika ada yang percaya padanya. Interaksi sosial bukan perlengkapan belajar, ia adalah inti dari belajar itu sendiri. Dan secara landasan sosiologis, budaya di sekitar kita berbicara lebih keras dari buku manapun. Jika budaya di sekitar anak menghargai ilmu, maka anak itu akan tumbuh mencintai ilmu. Lingkungan bukan penjara. Lingkungan bisa diubah, bisa diperbaiki, bisa dibangun bersama. Seorang guru yang hadir dengan sepenuh hati, itu adalah lingkungan. Orang tua yang meluangkan waktu untuk mendengar, itu juga adalah lingkungan. Teman yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, itu juga adalah lingkungan. Keberhasilan seorang peserta didik bukan milik dirinya sendiri. Ia adalah cerminan dari semua tangan yang ikut membangun jalan untuknya. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah lingkungan mempengaruhi pendidikan. Pertanyaannya adalah lingkungan seperti apa sih yang akan kita ciptakan untuk generasi berikutnya.